masing-masing karakter. Nah, dua ini nanti akan kita pakai untuk SAS yang tahap keduanya. Untuk yang SAS tahap pertama kita coba lihat satu persatu. Data yang dimasukkan adalah sudah data 3 lingkungan, tapi masih 6 Semua karakter, karakter ya. semua karakter ya. Kalau Iya, untuk yang iya. SAS ini semua karakter. Lalu yang perlu diperhatikan adalah analisis model acaknya. Ini sebenarnya kan sudah dilakukan ya sebelumnya, tapi ada beberapa teman saya pun melakukan lagi gitu. Jadi kalau ingin melakukan lagi diperhatikan em, model atau nama peubah atau nama karakternya itu sama dengan yang di Excel-nya. Ini saya tulis tadi di Excel-nya ada Yono-nya semua. Berarti di sini jangan lupa tambahin Yono juga. Oke, udah semuanya. Lalu masuk ke hitung rata-rata respon untuk tiap genotipe. Itu juga jangan lupa di bagian atas harus ada inisial nama kita, tapi di bagian bawah tidak ada pun tidak apa. Ini nama yang di generate ulang gitu sama si SAS-nya. Nah, yang terakhir adalah hitung rata-rata umum. Sebelumnya di perintah ini nggak ada tulisan max deck 8, tapi ternyata di lembar tugas itu diminta. Tujuannya adalah em, Pak Hajrial meminta agar rata-rata umum ini ada 8 desimal. Nah, yang di sini nih nanti ada 8 angka desimal di belakang koma. Tujuannya kalau tidak salah ingat agar lebih teliti perhitungannya seperti itu. Jadi ini tadinya nggak ada, nanti teman-teman bisa tambahkan di sini tulisan max dates sama dengan 8. Nah, jangan lupa juga di sini var-nya variabelnya adalah yang ada namanya ya, yang sesuai Excel-nya. Nah, pada SAS tahap 1 ini yang diutamakan hasilnya adalah 6 sidik ragam dan rataan umum. Kita masuk ke SAS yang kedua, tahap kedua. Kemarin teman-teman, saya lihat teman-teman ngerjain juga sebagian besar itu lupa mengedit standarisasinya gitu. Ini saya coba warnakan, jadi kan ada 3 standarisasi. Berdasarkan KT genotipe, berdasarkan KT interaksi, dan berdasarkan KT galat. Jadi em, kalau ngeliat rumusnya di lembar tugas, jadi kan di sini yang saya beri warna kuning pertama adalah rataan umum. Nah, jangan lupa merubah rataan umum ini dari output yang SAS tahap pertama gitu, yang ada 8 desimal ini. Oh, Nah, itu kita copy masuk ke perintah listing SAS yang tahap kedua ini gitu. Kita copy. Jadi antara ketiga metode standarisasi antara yang atas, tengah, dan bawah itu sama. Misalnya yang produksi rataan umumnya kan 10,2, yang bawahnya juga 10,2, yang bawahnya juga 10,2 gitu. Jadi ini hanya copy sekali, dipaste 3 kali gitu. Lalu di belakangnya juga jangan lupa di sini adalah KT-nya gitu, nilai KT dari masing-masing KT entry dari masing-masing karakter ini. Jadi kalau yang atas adalah nilai KT entry, kalau kita ke atas melihat output yang pertama di sini nih. Jadi ada KT entry, yang tengah adalah KT eh, interaksi, dan yang terakhir adalah KT galat. Ini kita copy masing-masing rate ke perintah ini gitu. Jadi KT entry yang atas, nanti KT interaksi yang tengah, KT galat yang paling bawah. Itu jangan lupa. Dan yang ketiga adalah merubah angka 12 menjadi 9. Sini juga kemarin ada yang beberapa lupa. Jadi saya coba ingatkan di sini semua jadi 9 karena kita tidak lagi 4 lokasi dikali 3 ulangan, tapi kita jadi 3 lokasi kali 3 ulangan. Jadi 9 aja. Nah, ini jangan sampai lupa diubah. Selanjutnya dalam perhitungan indeks. Di sini yang kemarin saya coba share di grup, karena di contoh dari Pak Willy adalah kita memakai 5 karakter untuk menghitung indeksnya. Nah, kita ubah ke karakter-karakter yang sudah distandarisasi ya. Ini ST itu berarti kan karakter yang em, nama yang baru dibuat ini ya, ada ST-ST-nya itu kan dari perhitungan. Nah, kita pilih yang karakter yang diminta untuk kita kerjakan. Teman-teman kan ada 3 ya. Jadi nanti di sini dimasukkan. Yang unwindex berarti hanya
tidak diboboti ya. Berarti yang Windex nanti tinggal diberikan bobot seperti itu. Nah, ini tinggal di running sampai bawah nggak ada perubahan. Nah, nanti kita akan mendapatkan genotipe terpilih berdasarkan unwindex atau cara ketiga dan Windex cara keempat gitu. Nah, di sini dari output ini kita bisa tahu misalnya yang punya saya nih unwindex genotipe terpilih adalah 9, 10, 24, 21, 30 dan genotipe 6 gitu. Nah, itu tinggal kita masukkan ke rekap Excel yang kita siapkan tadi. Misalnya saya bikin seperti ini. Jadi ini adalah genotipe terpilih untuk cara ketiga. Jadi ada 6 genotipe, data fenotipiknya juga sudah ada, nanti tinggal kita hitung seperti kemajuan seleksi dan lain sebagainya dari data fenotipik ini gitu ya. Seperti itu. Jadi ini tinggal dimasukkan. Nah, untuk sama seperti yang Windex sudah ketemu di sini genotipe berapa aja, tinggal di-update ke Excel dari teman-teman sendiri gitu. Nah, ini kalau misalnya sudah dimasukkan kita sudah tahu nanti akan dapat nilai fenotipe masing-masing genotipe tersebut. Oke, itu yang SAS. Nah, untuk yang R, kita pakai data lain gitu, data lain yang Misalnya, tidak ya. sebelum lanjut ke atas, tadi yang yang dipilih hanya dua, yang di Windex dan Unwindex itu hanya dua karakter ya? Harusnya tiga. Harusnya tiga. Ini harusnya tiga. Tapi ini Nah, yang punya ah, saya pribadi saya mengeluarkan salah satunya karena em, menurut saya pribadi kurang bagus untuk digunakan sebagai kriteria seleksi gitu. Jadi oh begitu. ini inisiatif aja, tapi teman-teman Oh, terserah sih tetap oh tiga iya. atau kalau misalnya ada yang jelek Iya nih kan nggak ditugas, bagus nih iya ya, ya. misalnya yang ditugas kemarin kan tiga. Berarti kalau misalnya tiga dikurang lagi misalnya root, dikurang lagi ST root ya, begitu. Iya betul, tinggal Oh, ditambahin aja. iya ya. Oke, baik. Lanjut. Oke, kita lanjut ke yang prosedur R ya. Jadi prosedur R ini sama em, dengan listingnya dari Pak Willy. Hanya saja data yang sudah kita siapkan hanya berisi 3 karakter yang eh, yang kita gunakan gitu, yang disuruh ya, yang diminta. Jadi kalau kita tetap paksakan pakai 5 karakter atau 6 karakter dengan listing yang sama seperti yang sudah diberikan ini tidak bisa gitu, tidak bisa mengurangi. Mungkin perlu tambahan perintah atau listing yang sementara ini kita nggak tahu caranya. Jadi amannya atau simpelnya kita siapkan saja file yang sudah berisi 3 karakter target. Nah, datanya kita pilih yang Excel tersebut yang sudah berbeda. Lalu em, kemarin teman-teman sempat ada permasalahan di sini nih di tulisan em, di tulisan environment, repetisi sama entry. Mungkin saya share di sini agar tidak terulang di teman-teman yang hadir di Zoom ini. Jadi ketika kita menyiapkan data Excel-nya, saya kemarin lihat kok teman-teman yang lain tuh ada juga yang tulisan entry-nya misalnya ini kan defaultnya nggak tahu sepertinya defaultnya seperti ini ya. Jadi E besar, N kecil, V kecil, R besar, E kecil, P kecil dan ini juga sama. Nah kemarin tuh ada yang besar semua gitu tulisannya. Setelah masuk ke sini tanpa tanpa apa ya tanpa sadar hal itu jadi error terus. Jadi teman-teman perhatikan kesamaan tulisan tiap tiap judul kolom dari Excel ke sini gitu ya, ke listingnya. Jadi di sini juga nih. Jadi semuanya kalau bisa disamakan. Itu yang kemarin kita temukan. Lalu selanjutnya untuk yang R ini tidak perlu semuanya di running. Jadi ketika em, kalau nggak salah ada beberapa listing lagi. Nah itu yang penting yang dikerjakan adalah dari sininya nih, dari yang ada gam-gamnya ini. Nah, dari gam ini dimasukkan 3 karakter lagi dengan ada nama inisial yang sesuai dengan di Excel-nya. Nah,
yang perlu diubah di awal adalah itu yang di jamnya ya, nama parameternya, nama peubahnya. Nah, kita masuk ke pembuatan indeksnya. Nah, di sini sebelumnya pembuatan indeks adalah yang di ide type-nya ini yang untuk MGD tidak terboboti, jadi tidak ada bobot. Nah, di sini kita kurangi gitu. Jadi kemarin ada 5 atau 6 tulisan L dan H ini. Nah, itu kita kurangi karena di sini saya hanya pakai dua, di sini isinya hanya dua L dan H. Nah, jadi untuk yang MGD tidak terboboti ini akan dengan cara seperti ini akan otomatis membuat indeks dengan dua peubah itu aja gitu. Lalu lanjut ke MGD yang terboboti. Di sini kemarin Pak Willy terakhir share lagi di grup, di sini ada tulisan M ya. Nah, itu dihapus, jadi hanya head dat aja, sama seperti yang di sini juga head dat, tapi yang di sini awalnya ada M. Nah, itu dihapus. Nah, sama seperti yang tidak terboboti, ide type-nya dikurangi juga gitu. Di sini isinya nanti hanya teman-teman mungkin ada 2L dan 1H, dan di bobotnya ini karena MGD terboboti jadi perlu men-setting bobotnya. Misalnya 115 atau 125 gitu. Nah, ini eh, penting di sini. Jadi itu aja. Em, jadi dari hasil R ini nanti akan diperoleh seperti ini. Jadi misalnya yang dari yang awal atau cara kelima adalah MGD tidak terboboti. Yang perlu diambil adalah di sini nih, selected genotype gitu. Jadi ada 6 selected genotype di cara kelima, dan di cara keenam yang terboboti itu juga nanti akan diperoleh eh, ada selected genotype lagi sekian gitu. Nah, ini yang nanti teman-teman ambil dan masukkan ke tabel rekap Excel-nya gitu. Seperti ini yang sudah dilakukan. Tinggal kita ambil sama seperti yang cara 3 dan 4, kita tinggal urutkan dan kita ambil data phenotype dari tugas 4 untuk dihitung kemajuan genetiknya. Paling itu eh, dari saya yang kemarin teman-teman suka ada salahnya gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, silahkan. Kalau tidak ada mungkin dicoba dulu. Nanti kalau misalnya ada permasalahan-permasalahan mungkin eh, bisa ditanyakan di grup aja gitu teman-teman ya. Pak Yono, ada ini, maaf baru nyambung. Pak Muhammad ya. Ya, untuk yang listingnya itu kan kita setiap orang itu kan apa dikasih 3 kan ya. Ya, Nah, betul. mulai mana listing yang perlu ini dirubah? Oke. Ini dari SAS, tunggu. Oh, Bapak baru join ya? Pak Ya, Muhammad baru join. yang R coba yang Yang R ya. oh ya. Oh, ini yang SAS toh. SAS dan R dua-duanya udah tadi. Oh ya, yang Pak perlu Muhammad nggak dari awal kan tadi ya? enggak, ini Oh ya barusan udah. Jadi yang barusan penting di sini Pak nyambung. Muhammad. Agak susah ya. Jadi awalnya Pak Muhammad bikin dua file yang berbeda untuk SAS yang masih seluruh karakter, sama untuk R yang isinya 3 karakter aja, 3 karakter target. Nah, itu Pak Muhammad buat dengan masing-masing judul kolom di karakternya udah ada inisial Pak Oh ya Muhammad ya gitu ya. ya. Ini Oke yang oke. untuk SAS ya. Untuk SAS itu isinya masih semua karakter, ada nama Pak Muhammadnya. Ya. Nah, untuk yang R, sisakan saja 3 karakter. Ini saya isinya dua. Nanti Pak Oh Muhammad ya. kan 3 nih. Isinya Oke. 3 karakter aja. Jadi yang karakter tidak diperlukan dibuang di file Excel yang untuk R. Dan itu Oh, udah ada nama inisial Pak Muhammad juga. Nah, em, kalau Pak Muhammad tadi nanya untuk yang R-nya ya. Untuk R-nya, untuk berarti R-nya yang mana aja yang ya si kenapa?
Sebentar, yang R berarti itu sudah di delete ya, yang tidak sesuai dengan ini ya, maksudnya tidak sesuai dengan data kita ya. Maksudnya kan data dasar tuh, yang di Excel ada beberapa sifat tuh. Nah, terus kita kan ada 3 nih. Nah, ini ya, berarti Ya, ini oke. Terus yang SAS berarti keseluruhan berarti ya. yang SAS masih keseluruhan. Oke, ya, terus lanjut. Tapi hanya 3 lingkungan. Iya, hanya 3 lingkungan Pak Muhammad, jangan jangan 4 gitu. Oke, lanjut, lanjut. Berarti Ya, perbedaannya di situ ya dari data itu ya. Kalau iya SAS betul. itu masukkan semuanya, kalau R itu sesuai dengan data yang kita inginkan. Oke, lanjut ke listing. R dulu. R dulu. Nah, kalau untuk R, em, jangan lupa tadi pilih file Excel yang hanya isinya Ya, 3 oke. karakter kan. Lalu mana aja yang diubah, yang ada tulisan gam pertama ini Pak Muhammad, di situ ada 3 Ya, karakter. oke. Karena awalnya ada 6 karakter tuh, ada 3 karakter di situ. Nah, itu kok memasukkan 2 karakter aja itu. Iya, saya cuma 2 nih, nanti Pak Muhammad kan 3 ya. Oh, ya, ya, ya. Oke, 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 oke. Di situ. Setelah gam, habis itu setelah ada tulisan ini Pak Muhammad, ada tulisan Eh, em, MGD, di situ ada MGD. tulisan video type. Eh, Nah, itu Pak Muhammad sesuaikan, kalau di template itu masih ada 6 atau 5 gitu kalau nggak salah. 5 kalau nggak salah ya. Nah, di situ berarti Pak Muhammad hapus, sisakan 3 gitu. Ini kalau saya 2, Pak Muhammad sisakan 3. Oke, ya, oke. Di Itu yang left. MGD Oke. tidak terboboti ya. Nah, di bawahnya lagi ada MGD terboboti. Itu sama, di sini tadi masih ada tulisan M Pak Muhammad di template-nya. Oh ya. Nanti dihapus saja. Oh ya. Oke, oke, Sama oke. di ide type-nya itu sama dengan yang tidak terboboti yang di atas. Nah, yang terboboti bedanya ditambahin bobot. Ini Ya, bobotnya, agak agak kecepatan. Coba agak ke atas dikit. Sorry, sorry, sorry ya. Oke. ini. Nah, yang ini ya. Oke, itu dirubah berarti 3 karakter terus. Selanjutnya ke bawah yang ada M-nya itu. Nah, ini ya, yang M-nya itu dihapus. Terus edit itu oke, berarti itu. Nah, kalau seumpamanya berat, seumpamanya itu ya, kan ada 3 nih, berarti itu 3 juga ya, berarti Berarti 3 misalnya, eh, apa ya, satu. 1, Itulah 5. ya. Oh ya ya ya, itu sesuai dengan anu ya, bobot kita ya. Iya. Nah, gitu Oh kan. ya ya. Ini ada 3, ini ada 3 gitu. Oke 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 ya. Oke, lanjut. Udah itu aja. Oke. Sampai keluar nanti output yang diharapkan itu adalah kayak gini Oke. nih. Nah, ini jadi udah ada outputnya. Yang utamanya adalah ininya aja nih, selected genotype. Oke. Sama mungkin perlu gambarnya untuk di Itu laporan kan. interpretasinya itu gimana Pak Yono? Anu nih. Yang mana tuh Ya itu. gambarnya? Ini yang gambar Iya, ini gimana caranya? Ini gambar yang terpilih aja. Jadi genotipe terpilih itu yang dari 4. eh, Oh ya. dari Oh, 4, 28, 26 sampai 16 ini udah tertulis juga sih oh ya. di output R-nya. Ini Nah, cuman hanya anggaplah gambaran aja. interpretasinya Pak Yono ngambil apa saja itu kan ada 2 sifat tuh. Ya, Terus yang eh, diambil itu dari 4 ya sampai 16. ya Nah, betul. itu nilai apa itu? Ini ini nilai dari indeksnya itu Pak Muhammad. Ini kan indeks ya. Jadi si em, PR. aplikasi ini, R Eh, ini akan mengeluarkan indeks gitu. Jadi setiap oh ya. genotipe berdasarkan 3 peubah yang kita pilih, dia akan eh. mengeluarkan indeks. Oke. Nah, berdasarkan hasil indeks itu akan dipilih indeks em,
terkecil gitu. Artinya Oh, semakin kecil indeksnya, dia semakin dekat dengan ideotype yang kita inginkan gitu. Nah, berarti oke. artinya genotipe 16 ini punya indeks paling kecil nih. Di sana Heeh. eh, menunjukkan paling dekat dengan ideotype yang kita harapkan. Jadi itu Oh, kita pilih gitu kan. 16, 22, 5, 26, 28 sama 4 ini ada di em, threshold atau batas yang indeks seleksi yang kita kita terapkan. diinginkan. Kan 20% ya, indeks seleksinya 20% di listingnya. Nah, jadi kita dapat 6 genotipe ini yang apa ya, yang dekat dengan ideotype yang kita harapkan. Oke, Gitu. Ini semakin keluar semakin kecil nilai indeksnya. Semakin oke. keluar nih yang paling tengah ini berarti gede banget nih nilai nilai indeksnya. Jadi Oh, artinya semakin jauh dari ideotype tanaman yang kita harapkan. Ini yang di tengah nih. lanjut. Ya, itu sama. Ini kayaknya Zoom saya yang 40 menit, jadi bentar lagi kayaknya mati. Ntar saya nyalakan lagi ya kalau Oh misalnya ya, mati. boleh, boleh. Nah, untuk yang em, apa ini, yang MGD yang terboboti juga sama kayak gitu tadi caranya. Ini yang terpilih ada 6 dengan nilai indeks yang kecil, dapatlah di sini. Oke, oke. Nah, lalu gimana ujung-ujungnya ya nilai genotipe yang bukan nilai, nomor-nomor genotipe yang terpilih dari R dan dari SAS itu dikumpulkan ke sini Pak Muhammad, teman-teman. Oh, Jadi diurutkan ke dalam ini adalah tabel dari tugas 4 Pak Muhammad. Jadi ada nilai fenotipik per genotipe ya, per entry ya. Jadi ini entry-nya di sini adalah data fenotipik dari produksi sampai ke kadar air. Nah, kita tinggal sandingkan dengan nilai-nilai ranking atau indeks yang dibuat oleh eh, softwarenya gitu. si. Ini data itu dari mana? Dari situ ya? Ini Dari dari tugas 4 nih, rataan rataan fenotipik oh, per entry. Kan ada tuh hasil oke. dari tugas 4. Apa sih? Ingat Pak Muhammad ya. Jadi dari tugas 4 itu akan keluar tabel ini. Kita Heeh. disuruh memilih 6 genotipe dengan daya hasil tertinggi gitu kan. Waktu itu Oh, diminta kita urutkan berdasarkan daya hasil gitu atau produksi. Nah, ini misalnya kita urutkan nih dari tertinggi ke terendah. oh, udah. Ya, Dapatlah oke. kita ini kan. Kita pilih genotipe ini nih produksinya paling tinggi kita pilih. Nah, itu kan sebagai cara satu ya. Nah, Ya, kalau saya tinggal bikin ranking aja nih berdasarkan daya hasil tersebut itu dari paling tinggi ke paling rendah saya ranking aja 1 sampai 30. Nah, untuk cara kedua ini cara saya sendiri. Nah, untuk yang cara 3 sampai cara em, 6 genotipe yang diambil adalah genotipe yang keluar dari aplikasi tadi gitu. oh. Sebentar. Ini datanya itu data yang hasil dari SAS tadi ya. Terus, Yang ini dari SAS ya. oh ya, Yang enggak maksudnya, oh yang ini dari SAS. Terus yang R yang itu sudah cukup dari situ ya. yang mana? Yang R, Yang N yang sama O itu dari R. ya maksudnya yang R itu sudah cukup ya. Maksudnya tidak ke sini ya. Itu di MGD. N dan O. Jadi ini kan dari saya coba bentar, musnya mana ya? Pertanyaannya Pak Muhammad mungkin yang dari itu. Ya, Hilang ya. Bentar, bentar, bentar. Nah, ini ya. Ini saya coba tambahkan satu untuk memperjelas ya. Ini dari SAS, output SAS, ini SAS, ini dari R, ini dari R. Jadi masing-masing dari program yang berbeda, Pak Muhammad. Kalau Oh, yang dari yang kita lihat tadi, yang ada gambar bulat-bulatnya ini, itu untuk cara 5 dan cara 6. oh Nah, ini ya. cara 5, MGD unweighted. Ini genotipenya 16, 22, 5, 2. Ini langsung saya record ke file Excel saya sendiri gitu, yang ini nih. Oh ya, Nah, oke. ini saya record di sini. Nomor berapa aja menurut R yang dipilih. Ini saya tulis di sini gitu. Nah, habis itu R menghitungkan lagi yang terboboti, MGD terboboti gitu. Nah, ini terpilih lagi lah 6 genotipe menurut
aplikasi ini gitu ya. Nah, kita record lagi ke Excel yang ada data fenotipiknya. Nah, ini contohnya gitu. Saya dapatlah 7, 8, 10, 18, 20, 27 itu hasil dari A. Oke. Nah, yang ini gitu. Untuk yang kolom L dan M itu dari output SAS gitu Pak Muhammad. Ya Output SAS sekarang itu yang bentuknya kayak gini Pak Muhammad. Nah, ini yang kayak gini nih kan di SAS itu nanti akan keluar di paling akhir itu ada tabel tentang Unwindex dan Windex. Nah, itu udah diurutkan tuh menurut indeksnya oleh SAS. Jadi tinggal pilih aja 6 genotipe teratas gitu. Untuk yang Unwindex 6 genotipe teratas apa langsung direcord ke eh, Excel gitu. Nah, di sini nih direcord ke sini, dicatat sini gitu. oke oke oke. Nah, sekarang yang di SAS ya kan list listing yang Oh, SAS sudah ya. Terus yang R sudah. Terus yang SAS sekarang gimana? yang SAS ya. Ada perubahan. Oh ya. Kita ulangin lagi. Untuk yang SAS kemarin listingnya itu dalam satu paket gitu Pak Muhammad. Nah, sekarang saya Ya. coba jelaskan kita jalankan dalam 2 tahap. Nah, tahap yang pertama itu dari lihat data, jadi import data sampai lihat Oke. data ini sampai ke hitung rata-rata umum gitu, sampai situ Oh aja. ya. Nah, em, nanti yang tahap kedua setelah ini dapat outputnya, nah output ini akan digunakan untuk memperbaiki listing untuk tahap keduanya gitu. Nah, tahap kedua itu dimulai dari standarisasi, Oh ya. standarisasi variabel. Nah, di situ kan banyak angka-angka, angka-angka itu diperoleh dari hasil SAS yang tahap pertama tadi. Nah, Oke. untuk yang tahap pertama, kita pakai data yang 3 ulangan, 3 lokasi 3 ulangan yang udah dikonversi tadi ya, yang udah ada nama nama inisial kitanya gitu kan. Oh ya ya oke oke. Nah, lalu yang perlu diubah itu yang saya berikan tanda kuning aja. Untuk yang analisis model acak itu sudah dilakukan di tugas 4. Jadi sebenarnya tidak perlu dilakukan, tapi beberapa dan saya pribadi pun melakukan kembali gitu. Nah, ini saya lakukan kembali. em, Nama peubah di dalam model ini harus diubah sesuai dengan Excel yang disiapkan. Ini saya Oke. tulis Yono Yield dan ada Yono-Yononya gitu kan. Nah, itu jangan lupa. Lalu dihitung rata-rata respon juga ada variabel